Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami mau berpegang kepada Tuhan. Kami mau berpegang kepada sabda firman Tuhan. Itu sebabnya kami sebentar akan membaca bagian firman Tuhan tertentu. Kami akan merenungkannya sebagai bagian dari Tuhan mengarahkan, Tuhan menuntun, kami berpegang. Tuhan tolong pemberitaan firman Tuhan, biarlah proses berjalan dengan baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan, menjelaskan. Biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Saya akan bacakan bagian Alkitab. Hari ini khotbah kita adalah dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 15. Tapi saya akan bacakan sebagian ayat Alkitab saja ya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dari Kisah Rasul pasal 17. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi di bagian berikut kita akan membaca bahwa orang Yahudi tidak senang ya, dan kemudian mereka berusaha menangkap, mau membawa Paulus dan kawan-kawan kepada sidang rakyat. Tetapi atas jaminan Yason ini rupanya adalah yang menampung Paulus dan kawan-kawan di rumahnya ketika di Tesalonika, maka mereka bisa dilepaskan. Dan kemudian malam itu juga mereka diungsikan atau diminta untuk pergi. Dan mereka pergi ke Berea. Kita akan lihat ayat yang ke-10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Di beberapa ayat berikutnya digambarkan bahwa orang-orang Yahudi di Tesalonika menyusul ke Berea untuk memperkarakan Paulus dan kawan-kawan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita baca. Mari kita melihat dengan mengawali dengan ada satu kisah yang saya alami ya. Saya di tahun 1996 itu diutus praktek 2 bulan di kota Solo di sebuah gereja ya. Waktu itu saya datang, majelis gereja bersama dengan beberapa aktivis sedang mencoba menanam jagung di halaman belakang rumah itu. Itu adalah rumah besar ya, bekas bangsawan. Nah, halaman belakang itu tepat di, kalau saya buka jendela kamar, itu adalah tepat di halaman belakang rumah itu. Itu yang dijadikan gereja juga. Jadi saya melihat bagaimana mereka, majelis dan aktivis gereja itu menanam mulai dari benih, dari biji jagung, ya, dan kemudian mereka berusaha menggemburkan tanah dan seterusnya. Dan kemudian saya memperhatikan 2 minggu kemudian sudah mulai tumbuh tunas-tunas. Dan minggu-minggu demikian ada sesuatu yang menarik terjadi, yaitu saya memperhatikan bahwa biji yang ditanam di bagian tengah dari halaman, ya, tidak dekat dengan dinding manapun, itu tumbuh lebih besar dibandingkan biji-biji yang ditanam di dekat dengan dinding. Bapak Ibu Saudari, kenapa demikian? Waktu nanamnya sama, diairi dengan jumlah yang mungkin kurang lebih sama, tetapi yang dekat dengan dinding tumbuhnya terlambat, lebih kecil dibandingkan yang di tengah. Ini jawabannya tentu adalah pendekatan biologi begitu ya. Karena
yang dekat dengan dinding itu hanya mendapat sinar matahari sebagian. Sedangkan yang di tengah dari pagi sampai dengan sore dapat matahari terus. Dengan demikian yang namanya proses fotosintesa terjadi lebih banyak di tanaman jagung yang di tengah dibandingkan dengan yang di pinggir-pinggir dekat dengan dinding. Saudara perhatikan, fenomena ini terjadi di berbagai kehidupan dan komunitas manusia juga. Saya pernah jadi guru. Ada anak-anak yang pinter. Padahal gurunya sama, kurikulumnya sama, ulangannya sama. Betul? Tetapi kan ada yang dapat nilai 9, bahkan kadang-kadang ada yang 10. Tapi juga ada yang dapat nilai 5, 6, dan seterusnya. Atau mungkin lebih familiar, ada yang A, tapi juga ada yang D atau E begitu ya nilainya. Dan ternyata di gereja pun sama. Saudari coba mengingat teman-teman yang satu rating, yang satu angkatan dengan kita. Waktu katekisasi, waktu kita misalnya pembinaan pranikah. Karena yang ada angkatan-angkatan tertentu. Atau masuk sama-sama ke Singapura sebagai mahasiswa. Atau apapun itu. Coba kita lihat, coba kita bandingkan. Bukan untuk merasa saya lebih baik dari orang lain, tapi selalu akan ada hal yang berbeda, padahal dengan situasi tertentu yang sama, di kelas yang sama, di ladang yang sama, dan seterusnya. Berarti ada sesuatu yang terjadi secara internal di dalam diri kita, waktu menerima firman Tuhan, waktu menikmati ibadah, waktu bertumbuh, atau apapun itu, yang membuat jadi berbeda. Satu orang Kristen dengan satu orang Kristen yang lain. Saya dengan teman-teman saya dengan anggota keluarga yang lain. Bapak Ibu Saudari, sebelum memulai hal tertentu ya yang akan saya tekankan di dalam bagian pembacaan, saya akan memperlihatkan bahwa dua narasi tadi ya, yang satu di Tesalonika dan yang satu itu di Berea, itu adalah satu kesatuan unit. Kenapa demikian? Ini adalah yang pertama, mereka ada di dalam satu wilayah provinsi, yaitu Makedonia. Minggu lalu kita mendengar bagaimana Tuhan pimpin dengan kuat, Paulus dan teman-teman dipanggil ke Makedonia. Yaitu ini, beberapa kotanya adalah Tesalonika dan Berea. Yang kedua, kita juga melihat paralelitasnya, kesamanya adalah dari respon. Bahwa ada yang menerima firman yang diberitakan di rumah-rumah ibadat. Tetapi ada berbeda juga, yaitu orang Yahudi yang di Tesalonika itu lebih menolak, lebih memusuhi. Sedangkan yang di Berea, orang Yahudinya lebih reseptif, mau menerima dengan kesungguhan. Jadi ini satu kesatuan unit ya. Tetapi kalau kita perhatikan ini juga menjadi satu bagian kesamaan dengan nanti Paulus sebelumnya melayani kota-kota lain maupun sesudah Kisah Para Rasul pasal 17 ini Paulus melayani kota-kota lain juga. Yaitu mereka selalu datang ke rumah ibadat. Memberitakan Injil kepada orang Yahudi atau orang-orang non-Yahudi yang sudah tertarik dengan keyahudian. Di situ yang paling mudah memberitakan firman Tuhan dan memberitakan tentang Yesus. Message-nya selalu sama, Yesus adalah Mesias. Begitu ya. Jadi, karena itu saya tidak akan terlalu membahas tentang kejadian di Tesalonikanya dan kejadian di Bereanya, tetapi saya akan memperlihatkan bahwa di dalam dua narasi ini ada sedikitnya 3 jenis orang. Yang pertama adalah mereka yang termasuk orang-orang yang di fase pencarian. Ini adalah komunitas atau jemaat Yahudi di Berea. Diperlihatkan mereka sungguh-sungguh mencari firman Tuhan, mencoba mendalami dan mengerti. Ini adalah fase mencari. Mereka sedang mencari Tuhan yang seperti apa. Yesus itu Mesias seperti apa melalui firman Tuhan. Fase yang kedua atau jenis orang yang kedua adalah mereka yang bertumbuh di dalam Kristus. Nanti kalau kita pelajari lagi di dalam ayat keempat, di situ disebutkan mereka menggabungkan diri. Nah, kata menggabungkan diri ini akan saya expose untuk memperlihatkan mereka itu menggabungkan diri bukan saja percaya, tetapi mereka benar-benar memberi diri untuk mengikuti hidup seperti Kristus, menjadi murid Kristus. Sedangkan jenis orang yang ketiga adalah Paulus sendiri dengan kawan-kawan. Mereka betul-betul memberi diri untuk melakukan pelayanan.
Ini adalah fase yang ketiga, fase kedewasaan di dalam Kristus. Nah, untuk sebelum membahas 3 fase tadi, saya akan perkenalkan satu diagram ya, satu chart yang disebut sebagai peta perjalanan rohani. Ini diambil dari buku Pilgrimage, A Handbook of Spiritual Growth yang ditulis oleh Richard Peace. Ini buku kalau dalam spiritualitas cukup klasik begitu ya, cukup banyak dipakai sebagai dasar begitu ya. Kalau kita memperhatikan, Richard Peace membagi 3 fase kehidupan manusia. Kita memperhatikan di bagian yang merah itu semua adalah benar-benar yang tidak ada kaitan dengan kekristenan. Itu adalah orang-orang yang ateis, tidak percaya Tuhan, orang-orang yang agnostik ya, tidak mau tahu tentang Tuhan, kemudian mereka yang mulai mencari-cari. Sedangkan di yang kuning itu mungkin adalah sebagian orang yang sudah mengaku Kristen. Orang-orang yang sudah mungkin ada di gereja. Mereka tertarik dan kemudian berkomitmen kepada ide Kristen. Iya, saya mesti jadi orang Kristen. Kenapa? Alasannya mungkin karena orang tua saya Kristen. Karena saya ada di lingkungan Kristen. Karena dulu saya sekolah di sekolah Kristen. Atau apapun itu. Tetapi komitmennya kepada ide tertentu, kepada mungkin etika Kristennya, bahkan mungkin saya tertarik dengan Yesus, kok kayaknya baik ya, kok kayaknya ajarannya welas asih ya, dan seterusnya. Tetapi ini, di yang kuning ini, belum sepenuhnya menjadi orang Kristen yang sejati. Kenapa demikian? Ya, yang boleh dikatakan sebagai Kristen sejati menurut Richard Peace adalah yang hijau. Gambarannya tuh yang paling atas, orang Kristen sejati mestinya dalam hidupnya mengalami kehadiran Tuhan. Waktu ibadah betul-betul bisa menikmati baik lewat pujian, mungkin khotbah, ayat tertentu, saat teduh atau apapun itu. Di setiap ibadah akan merasakan Tuhan hadir. Dan saya senang mencari kehadiran Tuhan. Kemudian juga terbangun kehidupan rohani. Kalau memeriksa diri, saya dengan tahun lalu, dengan 5 tahun lalu, dengan 10 tahun lalu, kehidupan rohani saya bertumbuh. Saya makin ngerti, saya makin percaya, saya makin melayani, saya makin seterusnya secara rohani. Kita bisa menguji diri lewat hal semacam itu. Kemudian juga pemahaman saya tentang diri saya di hadapan Tuhan karena saya menempelkan citra diri saya. Saya mengkaitkan keberadaan diri saya, tujuan hidup saya dengan Tuhan, maka saya makin mengerti kenapa saya hidup, buat apa saya hidup, apa yang saya kerjakan dalam hidup, dan seterusnya. Dan kemudian dalam menjalani kehidupan, saya mengalami kepenuhan. Saya puas dengan hidup saya. Saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Saya tiap kali bisa mengalami Tuhan ada bersama dengan saya sekalipun di titik-titik yang tidak nyaman dalam kehidupan saya. Sekalipun ada penderitaan secara manusiawi yang saya alami, tetapi saya tetap puas, saya tetap penuh. Di fase yang hijau, dimensi-dimensi itu berulang kali muncul dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudari, Richard Peace mengatakan apa yang membedakan orang yang merah, orang yang kuning, dengan orang yang masuk dalam fase yang hijau. Itu adalah satu titik yang namanya encounter with Jesus. Satu perjumpaan yang personal dengan Tuhan Yesus. Itu yang membuat jadi berbeda. Saudari boleh mengatakan diri saudara-saudari sudah 30 tahun di gereja, sudah 40 tahun di gereja, sudah menjadi majelis belasan tahun, sudah baca buku, sudah segala macam secara Kristen. Tetapi kalau kita secara pribadi belum pernah mengalami perjumpaan secara pribadi. Apa itu perjumpaan pribadi? Mengakui bahwa saya orang berdosa. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, kalau dengan kebaikan saya sendiri, kalau dengan kemampuan saya sendiri, saya tidak mampu diterima oleh Tuhan. Dan saya waktu mendengarkan kisah salib, Yesus mati di atas kayu salib. Dia menebus manusia karena manusia berdosa. Yesus menggantikan hukuman yang harusnya kita terima sebagai manusia yang berdosa. Tetapi dia menggantikan hukuman saya. Waktu saya mengerti hal itu, saya berkata kepada Tuhan, saya mau
menerima Tuhan Yesus. Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Di dalam teks kita, saya mau percaya kepada Yesus yang adalah Mesias yang seperti itu. Itu adalah encounter with Jesus. Itu adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dari titik itulah baru kita mampu menjadi hijau. Baru kita menjadi berbeda. Kita bisa menjadi bertumbuh. Saudari, itu sebabnya saya akan mulai perlihatkan ya dari teks kita. Kita lihat jemaat di Berea, inilah fase permulaan, fase pencarian. Jemaat di Berea digambarkan oleh Lukas, orang Yahudi di sini baik hatinya karena dibandingkan dengan Tesalonika. Di Tesalonika mereka bahkan bayar orang-orang di pasar-pasar untuk jadi preman begitu ya, untuk menangkapi, untuk mencari Paulus dan kawan-kawan dan menangkapi mereka dalam sidang rakyat. Orang Yahudi di Berea baik hatinya. Yang kedua, waktu mereka mendengar firman Tuhan, Paulus menjelaskan bagian-bagian firman Tuhan dan kemudian menyebutkan Yesus itu adalah Mesias yang kalian nantikan. Mereka mendalami firman Tuhan, mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Kerelaan hati ini dalam bahasa Yunani adalah protumia. Yang artinya ya secara harafiah kesiapan, kerelaan menerima. Jadi kalau kita perhatikan atau kita bisa bayangkan waktu mereka dengar firman Tuhan mereka mau dengar lagi, mereka mau dengar lagi, mereka menyelidiki lagi, mereka bertanya lagi, mereka mau tahu lagi. Itulah jemaat Berea. Mereka antusias. Setiap hari bahkan dikatakan mereka menyelidiki kitab suci. Waktu mereka dengarkan satu yang mereka sedang pertimbangkan benar gak yang diberitakan oleh Paulus. Mereka mempelajari kitab suci setiap hari untuk mencek apakah benar yang diajarkan. Coba kita selidiki lagi sendiri. Coba kita pelajari lagi. Coba kita dalami lagi. Saudari, jemaat Berea adalah jemaat yang sungguh-sungguh mau belajar dan mencari kebenaran. Pertanyaannya adalah kalau kita melihat jemaat Berea demikian antusias, bagaimana dengan kita? Apalagi dalam suasana kita mesti ibadah sudah lebih dari setengah tahun online. Bagaimana kita bisa tetap antusias terhadap firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Apakah masih ada antusiasme semacam itu? Saudari, coba kita memeriksa diri kita. Coba kita bandingkan ya. Saya percaya nih para pria di sini pernah jatuh cinta lah begitu ya. Pernah senang-senang kan. Apalagi sebagian sudah jadi istri beneran begitu kan ya. Waktu kita cinta pada satu perempuan yang menarik hati. Kita pengen tahu tentang dia. Kita cari tahu ke temannya apa sih warna kesukaannya. Apa sih bacaan kesukaannya. Band favoritnya, lagu kalau orang Kristen lagu penyembahan yang dia senang. Pengkhotbah mana yang dia suka, ayat favorit yang mana kita pengen tahu. Kenapa? Karena kita sedang jatuh cinta kepadanya. Saudari, kalau saya boleh menggambarkan jemaat di Berea seperti itu. Antusias, pengen tahu dan seterusnya. Saudari, waktu kita menjalani kehidupan, antusiasme semacam jemaat Berea ini mencari, pengen tahu tentang Tuhan dan seterusnya itu mestinya ada dalam diri kita. Kalau kita sedang bergumul hal tertentu ya, buat yang muda, mahasiswa, pemuda sedang cari pacar. Waktu dulu saya mulai di fase ini di tahapan mulai senang-senang begitu ya, gadis-gadis yang manis dan seterusnya itu, begitu yang menyenangkan itu. Saya baca buku, saya cari buku Kristen tentang pacaran. Waktu saya jadi pengurus komisi remaja dan kemudian saya harus memimpin rapat, saya cari buku bagaimana memimpin rapat yang baik. Saya mencari tahu, saya pengen tahu, saya berupaya lebih baik dari segi pengetahuan supaya saya bisa aplikasikan. Terus dari orang-orang yang seperti jemaat di Berea ini, yang haus, yang antusias, mau merespon firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Itulah orang-orang yang akan menikmati gambaran yang Richard Peace tadi katakan. Fase yang kedua adalah fase bertumbuh dalam Kristus ya.
Kalau kita perhatikan, tadi sudah saya jelaskan bahwa ini dimungkinkan dimulai dengan kalau saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya mengaku dosa saya tahu orang berdosa, saya butuh Kristus menyelamatkan saya. Dan itu sudah dikerjakan di kayu salib. Waktu saya percaya, waktu saya menerima, saya masuk di fase yang baru. Fase di dalam Tuhan. Saya memberikan contoh ya di dalam Alkitab sendiri. Di dalam Yohanes 15, 1-8, Yesus itu gambar, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carang, kamulah ranting-rantingnya. Artinya apa? Kalau engkau tidak di dalam aku, kalau engkau tidak menerima, kalau engkau tidak percaya kepadaku, engkau tidak akan bertumbuh. Karena akulah pokoknya. Kamulah ranting-rantingnya. Kalau engkau tidak melekat kepada Kristus, kalau engkau belum pernah di satu titik percaya kepada Tuhan Yesus, engkau tidak akan pernah bertumbuh sekalipun. Mungkin sudah mengatakan saya sudah bertahun-tahun di gereja. Belum tentu saya sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Perlu ada satu titik ataupun proses di mana saya percaya kepada Tuhan. Saya betul-betul menerima perjumpaan pribadi itu. Waktu saya pernah berdiskusi dengan sejumlah orang ya. Tentang hal ini ada yang mengatakan saya nggak tahu Pak persisnya di titik mana. Nggak apa-apa. Tetapi sedikitnya waktu saya tanya, saudari yakin kau sudah pernah mengaku engkau orang berdosa dan menerima Kristus? Sedikitnya walaupun nggak tahu di titik mana, entah karena sudah lahir dari keluarga Kristen, sudah lama menjadi orang Kristen. Tetapi sedikitnya waktu saya tanya, saudari bisa berani menjawab. Ya Pak, saat ini waktu Bapak tanya, saya yakin saya sudah terima Tuhan Yesus. Kalaupun kita nggak ngerti dengan nggak bisa jelaskan di titik mana. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Itu adalah langkah awal ya. Karena disebutkan tetapi di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Encounter itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, di dalam teks kita ini diwakili ya dengan kalimat di jemaat Tesalonika setelah pemberitaan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias, mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri. Saya akan mengekspos kata menggabungkan diri. Ini dalam bahasa Yunani adalah proseklerostesan. Arti hurufiahnya adalah menjadi bagian, part of. Ya, saya menjadi bagian dari murid-murid Tuhan, saya menjadi bagian dari gereja, saya menjadi bagian dari Kristus, Sang Mesias itu. Tetapi juga arti yang lain bisa mencondongkan diri. Kalau ada pilihan Kristus dan dunia, kalau ada pilihan Tuhan dan yang lain, saya akan menyondongkan diri, saya akan memilih Kristus. Itu arti kata menggabungkan diri. Dengan demikian kata menggabungkan diri bukan cuma sekedar percaya. Ya saya percaya. Waktu saya tanya percaya. Pernah terima Tuhan Yesus? Pernah. Tetapi kata menggabungkan diri adalah saya menjadi bagian di dalam Kristus. Kristus adalah pokok dan saya adalah ranting-rantingnya. Itu sebabnya saya mampu bertumbuh di dalam Tuhan karena Kristus adalah pokok dan nanti akan berbuah. Ini adalah fase di dalam Tuhan. Terjadi pertumbuhan. Coba kita lihat ya, apa yang Lukas katakan, mereka menggabungkan diri, itu dikonfirmasi oleh tulisan Paulus di dalam tulisan jemaat kepada jemaat Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6-7, Paulus mengatakan demikian kepada jemaat Tesalonika. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Mereka menggabungkan diri, takutnya mereka menjadi penurut ajaran Paulus yang berarti menjadi penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Bukan saja mereka menjadi penurut, tetapi Paulus berani katakan jemaat di Tesalonika bisa menjadi teladan buat jemaat-jemaat yang lain. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan seperti ini, yang mungkin nanti bisa menjadi teladan buat orang Kristen baru yang lain, buat orang yang belum Kristen yang lain. Ya, dan di antara orang yang percaya semacam ini adalah ada orang-orang yang termasuk terkemuka. Itu dalam bahasa Yunani proton,
Itu adalah kaum elit, mungkin secara sosial, secara finansial, ekonomi, mereka adalah orang-orang terpandang, orang-orang terkemuka, proton. Ya, Yason termasuk orang semacam ini, karena Yason bisa menjamin ya bahwa saya jamin, saya berikan uang, lepaskan mereka, mereka tidak akan membuat keributan lagi. Nah, Yason orang terpandang semacam ini. Kemudian disebutkan sejumlah perempuan juga menjadi percaya. Sejumlah perempuan terpandang. Kenapa ini catatan ini menjadi penting? Karena Lukas sedang menulis kepada Theophilus. Theophilus adalah bagian dari kaum elit, orang terpandang. Lukas ingin mengatakan, hai Theophilus, engkau sudah percaya kepada Tuhan. Lihat orang-orang sejenis engkau, orang-orang elit, orang-orang yang terpandang itu juga banyak yang percaya. Kita lihat fase yang satu hal ini ya, mungkin ini juga bisa menolong kita ya. Apa yang membedakan orang yang bertumbuh sepenuhnya dengan yang mungkin belum sepenuhnya menjadi Kristen walaupun sudah lama di gereja? Saudari, dalam hidup kita mungkin kita boleh mencek diri apakah hati saya ini terkotak-kotak, punya kamar-kamar yang banyak, yang ada kamar tertentu itu dikunci. Saya sudah percaya Tuhan, saya sudah menyerahkan keluarga saya, bahkan saya sudah memberikan perpuluhan, bentuk saya sudah menyerahkan uang saya kepada Tuhan. Saya bahkan melayani, artinya saya memberikan waktu saya kepada Tuhan. Tetapi ada bagian tertentu yang personal mungkin. Ini belum saya serahkan kepada Tuhan. Ini saya belum membuka diri kepada Tuhan. Ini masih menjadi milik saya. Ini saya masih senang, Tuhan jangan sentuh hal itu. Tuhan jangan ganggu ini saya masih menikmati. Engkau jangan masuk di wilayah ini. Aku tidak akan membiarkan kau. Ini mungkin adalah dosa tertentu. Ini mungkin adalah kesalahan tertentu. Ini mungkin ada kepahitan tertentu. Engkau jangan sentuh ini. Aku masih menikmati hal ini. Hal semacam ini yang mungkin menghalangi kita dari pertumbuhan yang sepenuhnya. Yang sebetulnya Tuhan sudah mau sediakan kepada kita. Saudari sedang mengunci hal itu dari Tuhan. Engkau tidak menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Saudari, hari ini dengan dasar yang jemaat di Tesalonika ayat keempat, mereka menggabungkan diri, artinya menyerahkan sepenuhnya, mau menjadi penurut Paulus, mau menjadi penurut Tuhan. Dan akibatnya orang-orang semacam ini, Paulus katakan, jemaat di Tesalonika itu layak menjadi teladan untuk gereja-gereja orang percaya di seluruh Makedonia dan Akaya. Jadi boleh bertanya ya dalam proses mendengar firman Tuhan semacam ini. Mungkin ada hal tertentu sudah belum serahkan kepada Tuhan. Sudah masih keep. Dan itu yang membuat kita tidak bertumbuh. Yang ketiga, fase kedewasaan dalam Kristus ini adalah mungkin yang paling bisa menggambarkan adalah Paulus sendiri. Ya, coba kita perhatikan dengan semua proses yang tadi sudah dilewati oleh Paulus, menggabungkan diri, encounter with Jesus. Kemudian di dalam pertumbuhan yang makin mantap, makin mendalam mengenal Tuhan, makin mengalami Tuhan, maka dia bisa mengatakan hal semacam ini. Ini saya untuk memberikan indikasi bagaimana Paulus sudah bertumbuh demikian luar biasa di dalam Tuhan. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa sih semuanya itu? Apa yang dianggap sampah itu? Paulus adalah orang pintar. Kepintarannya itu salah satu yang dianggap sampah. Paulus pernah studi di bawah Gamaliel. Itu adalah rabi, guru yang salah satu paling top saat itu. Dan dia belajar. Itu kepintarannya. Paulus adalah orang Farisi. Artinya dia saleh. Dibandingkan orang Yahudi lainnya, dia mungkin termasuk yang paling saleh. Saudari, kemudian karena dia orang Farisi, secara sosial dia adalah orang terpandang. Secara ekonomi, secara status sosial, secara status agama, dia punya segala sesuatu. Tetapi dia katakan semua itu kuanggap sampah karena Kristus.
Mengenal Kristus lebih penting dari semuanya itu. Kalau kita baca bagian-bagian berikut dari ayat-ayat ini. Yang berikutnya, Filipi 1 ayat 20b sampai 21. Bagaimana Paulus memandang hidup dan kematian. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudari, mereka yang di dalam Kristus itu adalah yang seperti Paulus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Waktu saya hidup, hidup untuk Kristus. Waktu saya hidup di dalam tubuhku akan memuliakan Tuhan. Waktu aku mati, itu pun akan memuliakan Tuhan. Paulus yang semacam ini, Bapak Ibu Saudari, yang mungkin bisa menjadi contoh dan teladan buat kita orang Kristen. Berapa lama kita sudah jadi orang Kristen? Berapa banyak kita sudah melayani? Berapa banyak uang sudah kita persembahkan buat Tuhan? Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita semua memeriksa diri. Yang pertama, apakah saya sudah pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Tuhan Yesus. Yang kedua, apakah kalau saya sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, saya kemudian menurutinya. Saya pengen tahu tentang Yesus. Saya pengen tahu apa yang dikerjakan. Saya pengen tahu apa yang dipikirkannya. Saya pengen tahu siapa yang dikasihnya. Apa yang dikerjakannya sebagai pelayanan. Itu saya mau lakukan. Dan kemudian saya menyerahkan sepenuhnya hidup saya kepada Tuhan. Tidak harus jadi hamba Tuhan, tidak harus masuk sekolah teologi, tetapi waktu saya mengatakan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, berarti keseluruhan hidup saya ini milik Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan kepada Tuhan, tidak ada yang ditahan-tahan. Sehingga Tuhan dengan leluasa membentuk hidup saya. Tuhan dengan leluasa mau mengubahkan saya, mentransformasi saya. Bapak Ibu Saudari, orang Kristen yang semacam ini, yang diharapkan oleh Tuhan. Christ is either Lord of all or he is not Lord at all. Tuhan Yesus mesti menjadi Tuhan untuk semua bagian hidup saya. Kalau tidak demikian, sebetulnya Tuhan Yesus bukan Tuhan sama sekali buat saya. Christ is either Lord of all or he is not Lord at all. Saudari, mari kita tundukkan diri kita kepada Tuhan dan bersaat teduh. Pada kesempatan ini saya mau bertanya kepada kita ya. Kalimat-kalimat yang menjadi perenungan dan mungkin teguran. Mungkin juga tantangan buat kita. Coba periksa diri di saat ini. Yang di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti secara live streaming. Saudari, sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Permisi tanya. Coba lihat seminggu terakhir ini. Coba lihat sebulan terakhir ini. Coba lihat setahun terakhir ini. Apakah ada pertumbuhan yang konkret, yang nyata, yang signifikan? Saudari, kalau belum dan berkata dengan jujur kepada Tuhan, Tuhan, kalimat itu menyentak saya. Setahun terakhir ini tidak ada pertumbuhan yang nyata dalam hidup saya. Ampuni saya Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk bertumbuh. Sudah tahu ketika mendengar semua rangkaian yang saya sudah sampaikan sebagai perenungan firman Tuhan. Sudah tahu apa yang harus saudara lakukan. Di momen ini waktunya. Datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan, ini hidup saya. Saya tidak mau terkotak-kotak lagi. Saya tidak mau ada kamar yang terkunci, ruang yang terkunci, dosa yang saya terus nikmati. Kenyamanan yang saya nikmati, yang tidak saya serahkan kepada Tuhan. Waktu ini Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau menyerahkan diri saya sepenuhnya. Dan waktu saya menyerahkan diri sepenuhnya, saya percaya Roh Kudus akan bekerja dengan leluasa dalam hidup saya. Mengubahkan saya, mentransformasi saya. Tuhan, ini saya. Saya serahkan hidup saya. Saya serahkan diri saya.
Saudari, siapa yang merasa seperti itu, datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini saya. Terlalu lama saya mengunci ruang tertentu dalam hidup saya terhadap Engkau. Tidak membiarkan Tuhan mengubah saya. Tidak membiarkan dan mengizinkan Tuhan untuk membuat saya lebih baik. Saya menahan itu, saya dengan kepahitan saya, dengan kegetiran hidup saya, dengan dosa saya. Saya menahan Engkau mengubah saya. Ini waktunya datang kepada Tuhan. Tuhan, ini saya. Tuhan, ini saya. Saya serahkan sepenuhnya hidup saya, diri saya kepada Tuhan. Tolong saya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Sehingga setelah saya berdoa saat ini, setelah saya beribadah pada hari ini, saya diubahkan. Saya diproses yang baru. Saya menjadi tertransformasi, menuju makin baik, menjadi semakin seperti Kristus. Tuhan tolong saya. Saudari, 1-2 menit ke depan saya persilahkan kita bersatu secara pribadi. Coba bertanya pada diri saya. Saya rasa ini waktunya datang kepada Tuhan berdoa. Menyerahkan hidup saudara. Tuhan, ini saya sepenuhnya. Karena kalau kau tidak demikian, Christ is either Lord of all, or He is not Lord at all. Terima kasih Tuhan, ini kami. Kami rindu menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Sepulang dari ibadah kami saat ini, selesai kami ikut ibadah ini, kami undang Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hidup kami. Mulai hari ini, kami akan bertumbuh dengan lebih konkret, dengan lebih nyata, dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan. Amin.